A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, ini saya langsung koreksi aja ya. Ini namanya tulisan yang 4 baris dalam format seperti ini itu namanya dalam istilah Khatnas Ta'liq itu adalah calipa ya, atau yang dibacanya sebenarnya calipo. Ya ini istilah ya, nggak perlu tahu kenapa namanya ini, saya juga nggak tahu kenapa, jadi ya istilahnya seperti itu. Nah ini dalam seni calipa ini ya, yang paling penting salah satunya adalah soal membuat tarkib ya, atau komposisi atau penyusunan ya. Jadi khususnya dalam pemilihan mana huruf-huruf yang dibuat panjang atau ditulis memanjang seperti ini. Nah itu ada ilmunya sendiri ya, itu insya Allah nanti dalam pelajaran yang lebih dalam lagi akan kita pelajari. Tapi untuk saat ini fokus kita adalah untuk memperbaiki detail-detail mufrodat atau huruf itu sendiri ya, tanpa melihat banyak soal komposisi dan penyusunan. Nah ini oke, kita pertama bikin ini ya, kalimat balagho. Nah ini memang cukup sulit ya. Ini banyakkan hurufnya, memang ini huruf-huruf yang sulit ya. Dari pertama ini sangat sulit, ini juga sulit ya. Tarkib ini yang terkesan simple aja, ini tuh sebenarnya sulit ya, banyak rahasia di dalamnya. Ini sulit, ini juga sulit ya, ini sulit ya, ini juga lumayan. Nah jadi dari awal sampai akhir ini banyak sekali huruf-huruf yang memang sulit ya, gitu. Bismillah. Oke, sekarang kita tulis balagho. Pertama, nah ini perhatikan kemiringannya, ini antum ini berlebihan ya kemiringannya ya. Kenapa saya bilang berlebihan? Karena bisa dibandingkan dengan alif yang sampingnya ya. Ini alifnya juga ini kemiringannya segini, maka yang lain juga kurang lebih segini gitu ya, ini terlalu miring. Oke, kemudian kita langsung ke ghain, tentunya lebih turun ya, antum sudah benar seperti ini kurang lebih bikinnya. Nah dari sini kita bikin bulatan ya, ini. Oke ya, jadi pertama ini soal ini ya, kemiringannya. Oke, itu aja. Mungkin ini ghainnya juga agak terlalu besar, tapi nggak masalah sih. Yang penting untuk saat ini tuh formnya atau kerangka hurufnya atau bentuknya secara general ya, ini udah lumayan bagus sebenarnya. Cuman kalau bisa lebih kecil sedikit akan lebih bagus. Nah sekarang ini ya, al-ula. Oke, nah, ini alifnya ini perhatikan, ini juga sebenarnya masih terlalu miring ya. Jadi antum alifnya ini yang saya bilang ini tadi, patokan dari ini miring, ini sebenarnya ini sendiri ini masih terlalu miring.
Ya kalau saya alifnya akan saya tulis seperti ini ya, jadi lebih tegak sedikit aja, jadi miringnya itu dikurangin ya tuh. Nah untuk aula ini memang karena sulit ya, saya wajar kalau misalnya nggak terbentuk dengan sempurna ya. Saya coba bikin di atasnya aja ya, bentar kita kering dulu. Maaf ya tadi saya pause, malah saya lupa saya lupa play lagi ya. Aduh sayang banget, ini banyak penjelasan tadi. Nah tadi saya jelasin apa ini ya, soal ain al-aula ini. Pertama kita bikin bagian yang alif lam biasa seperti ini. Oke, biasa lebih tegak lagi ya. Ini perhatikan ya antum, lamnya terlalu miring, lebih tegak lagi. Oke, kemudian bikin sambungan ke ainnya itu juga hati-hati ya, jangan terlalu banyak. Nih perhatikan antum, terlalu jauh. Jadi cara bikin lam ke alif ke ain itu, ini lam seperti ini, turun ke bawah, langsung ke atas ya, jangan kelamaan ya, nanti terlalu banyak sambungannya itu. Kemudian kayak gini bikinnya ainnya yang dari kemudian kita siap-siap ke bawah. Nah kemudian ini perhatikan ya, antum ini terlalu kecil di sini, jangan kecil ya. Jadi untuk huruf yang ditulis panjang itu kurang lebih ada dua bentuk ya untuk startnya, ada yang tebal seperti ini, ada yang kecil. Nah huruf-huruf yang ditulis dengan mata penuh itu biasanya dia besar di sini ya, seperti sin di awal ini kan besar, jadi tebal dia di awal. Nah tapi kalau misalnya kayak gini, ba ketemu ba ya, ba atau tak di sini misalnya anggap, nah ini kan tipis-tipis di sini kecil ya, kecil ketemu kecil, jadi nggak bisa kecil langsung jadi besar. Nah, jadi dia akan kecil seperti ini. Kalau ain dia tebal di awal seperti ini, jadi jangan sampai kecil seperti ini, ngerti ya? Oke, kemudian saya jelaskan tadi soal ini. Kalau huruf yang ditulis panjang itu dia berada di tengah-tengah huruf lain ya, diapit seperti ini, lam, alif, lam. Lam, ain, lam ya, maaf. Nah, dia itu tidak bisa terlalu panjang ya. Antum ini terlalu panjang, jadi harus dikurangin panjangnya. Gitu. Secara umum ya, ini kaidahnya kalau huruf itu banyak sambungannya, seperti kalimat misalnya kalimat nasta'in atau apa yang hurufnya itu sambungannya tuh ada 3, 4, 5 ya bahkan lebih. Kalau kita mau membuat salah satu huruf yang di tengah itu panjang atau di awal atau di akhir ya, itu kita harus kurangi porsi panjangnya gitu, khususnya yang di tengah itu lebih ditekankan lagi gitu. Jadi bisa sampai panjangnya itu cuma 4 titik misalnya atau 5 titik gitu. Padahal yang kalau dia sendirian itu bisa sampai 9 titik, 10 titik seperti itu. Oke. Nah, gitu seperti ini. Habis itu nyambung. Nah, ini perhatikan ya. Jaraknya antara sini itu dengan sini itu berapa? 1 titik ya kurang lebih ya. Jadi tidak boleh kelebihan, tidak boleh kejauhan, tidak boleh kedekatan. Ini antum sudah bagus pada jaraknya. Oke. Cuman nah ini di sini antum terlalu banyak ya rongga di sini. Di sini sedikit. Yang mana semestinya di sini dan sini itu kurang lebih seimbang ya, karena dia ya gitulah. Pokoknya intinya untuk intinya terlihat seimbang itu di sini dan di sini itu rongganya sama gitu. Jadi ini itu bisa menampung bagian atasnya itu dengan cantik lah gitu. Ini panjang, ini dia bertengah di tengah di sini. Jadi jadi rongga di sini juga harusnya seimbang karena dia berada di tengah atau di posisi yang tepat. Nah, jadi antum di sini terlalu jauh ke bawah. Harusnya di sini cukup, cuman di sini kan ya di sini ada pembagian turun, datar dan naik ya. Turun, datar dan naik ya. Cuma ini seperti kita menulis huruf ba ya, panjang. Cuman kalau ba panjang itu dia startnya dari sini, kalau iya yang terbalik gitu
startnya dari sini, cuma pembagiannya sama saja sebenarnya. Anggaplah ini turun, ini datar, ini naik ya. Ini naiknya lebih sedikit, datarnya lebih banyak, dan turunnya lebih banyak lagi. Nah gitu, ini garisnya gimana? Ini turun dulu ke bawah ya, sampai sini, baru kita sedikit demi sedikit ke atas. Nah gitu, kalau antum lakukan ini akan kurang lebih seimbang ya rongga yang ada di sini dua ini gitu. Kemudian bikamalihi ini terlalu besar ya, jadi antum semestinya lebih kurang. Ini kurang lebih kalam saya masih mirip-mirip lah ya ukurannya ini, perhatikan. Jadi kalau saya bikin, antum nanti bandingkan sendiri. Nah ini kan berarti kan nih bentuknya jauh ya, ini ukuran saya segini, ini antum segini, jauh sekali ya. Mungkin kalam saya lebih kecil sedikit lah ya, tapi tetap aja ini terlalu jauh. Kemudian la ketemu hak, nih perhatikan, lam ketemu hak, satu, haknya jangan terlalu banyak ya, sedikit aja seperti ini. Nah ini perhatikan antum terlalu panjang. Oke. Kemudian kasyafa, udah lumayan sih, cuman di akhirnya anca itu mungkin kurang halus saja. Turun, datar, dan naiknya, ini perhatikan. Nah naiknya tuh jangan terlalu tiba-tiba ya, ini perhatikan, ini udah turun, datar. Nah naiknya di sini jangan patah ya, ini antum patah, jadi ikutin iramanya, lengkungannya tuh dari awal sampai akhir tuh kurang lebih merata ya, sama ya. Jadi lengkungannya tidak ada yang tiba-tiba besar gitu. Ini kan untuk ini antum, ini perhatikan dari sini sampai sini ini lengkungannya udah merata. Tiba-tiba di akhir antum paksa ke atas, ini patah ya, jangan ada patah di situ. Kemudian nah ini kemiringan, terlalu miring ya, ini perhatikan terlalu miring, ini dalnya terlalu deket ya. Ini kan berarti kan sini kurang lebih 1 titik lah di dalam rongga sini, jangan terlalu deket. Jim keriaknya terlalu besar ya, ini perhatikan jim, kepala jim segini aja dikit ya, 1,5 titik atau berapa itu, atau 2 tapi kalam kecil, titik kecil ya sini. Oke. Ini terlalu panjang ya, lebih dikit lagi dikurangin. Ya seperti ini, kurang lebih sini 1,5 titik. Oke gitu. Perhatikan ini terlalu panjang, semuanya keseluruhan terlalu besar ya. Bijamalihi juga, perhatikan terlalu besar, sedikit aja nih dikurangin. Nah kayak gini. Cara bikin meme-nya perhatikan, simple aja gitu ya. Ini perhatikan terlalu besar, ini juga terlalu panjang ya.
dikurangin. Oke, lam tadi udah saya jelaskan. Tapi kan ini terlalu nih ya, terlalu ceper atau terlalu bawah ya, jadi lebih naik. Jadi irama hot nastaliknya itu harus dapat. Ini terlalu datar ya, ini seperti hot naskhi ya, jadi bukan seperti hot naskhi. Hot nastalik itu dari atas turun ke bawah berangsur-angsur gitu ya, kayak hot diwani tapi tidak se ekstrim itu ya. Jadi melengkung seperti ini semuanya ya, mau tuh huruf satu, huruf banyak seperti itu, lengkungannya sama ya. Berarti kan mau jim kayak gini, atau hasunat 4 huruf atau 5 huruf ini ya, atau kasyafa itu lengkungannya semuanya sama ya gitu. Atau mau huruf apa ya, sin sendiri misalnya ya, itu semuanya semuanya lengkungannya sama. Oke, ini perhatikan nih hasunat, cara bikinnya perhatikan. Terlalu panjang ya itu ya, ke bawah. Nah, simpel aja seperti ini. Langsung kita mulai ya, kepala sin atau gigi sin itu dari dalam H ya, jadi jangan di luar seperti ini, jadi ini terlalu panjang. 1, 2, 3 ya. Ini perhatikan cara bikin gigi ya, sin sebelum dia menyambung ke huruf yang lain, terutama yang bentuknya atau nyambung ke huruf bagian nibroh besar seperti ini, bentuknya itu seperti ini. 1, 2, ini agak patah di sini atau tajam ya, di sini tumpul atau melengkung di sini. Nah, terus gini ya bentuknya ya. Jadi karena di sini mau melengkung, di sini harus tajam gitu bentuknya. Cuman kita bikin versi pakai setengah mata pena. Saya ini sin aja lah, saya bikin sin 1, 2, nah kayak gini. Lalu misalnya kita mau nyambung ke huruf lain, nah ini di sini pakai 3/4 mata pena ya. Ya, saya harap antum udah tahu sini 3/4 mata pena, bukan mata pena penuh ya. Hasunat gini, bikin taknya di sini ya, biar nggak ketutupan ya. Udah. Oke, ini saya lanjutkan di sini hasunat. Dan ini setengah mata 3/4 mata pena, sambungannya nun ketaknya seperti ini. Sebenarnya bisa dua bentuk ya, bisa seperti ini atau bisa seperti ini. Dua bentuk ya, bisa seperti ini, bisa seperti lancip seperti ini. Oke, antum suka yang mana terserah, tinggal dipilih aja. Oke, ini taknya tidak panjang ya, atau sedang ya, seperti ini. Jadi perhatikan nih, dari garis ini lengkungannya nih, perhatikan ya, itu harus dapatkan lengkungannya. Dengan cara apa? Dengan cara latihan ya. Ini memang susah dijelaskan pakai teori ya, tapi ini antum harus dapatkan dengan melatih, niru aja semirip-miripnya, nanti antum dapatkan sendiri itu rasa lengkungan ini ya. Ini kalau anggap saya bisa bikin sin yang panjang juga, ini jalurnya sama di sini ya, kayak gitu. Oke. Ini terlalu panjang ya, ini ekstrim sekali ya. Sini sudah cukup sebenarnya ya, khususnya kalau dia nyambung ke huruf lain. Oke lah, anggaplah dia sendiri. Ini juga terlalu panjang, lengkungannya juga harus lebih ya. Ini terlalu kaku atau terlalu datar. Nah, seperti ini semestinya ya, sama seperti ini lengkungan ini.
Saya coba ambil di sini ya. Stop di sini ya. Jadi tidak terlalu jauh. Kan di sini. Ini hati-hati ya, ini terlalu banyak. Jadi hati-hati maksudnya apa? Jangan sampai terlalu besar. Ya, dorong sedikit-sedikit tinta yang ada di sini, dorong ke depan setengah mata pena, baru bikin ke bawah ini buat ancang-ancang ke sambungan ke ain. Ya, ini jadi perhatikan ini dengan ini tuh masih satu garis ya kurang lebih ya, bagian ini dengan si punggung atau perutnya si H atau jim ini ya, jangan sampai terlalu jauh. Ini perhatikan ya antum, ini terlalu ke bawah. Jami. Oke, langsung sisanya. Nah ini juga terlalu kecil ya, apa tipis maksud saya, tapi bentuknya besar ya, jadi terlalu mubazir itu jaraknya. Seperti ini caranya ya. Ini antum lihat aja ya saya kayak bagaimana nulisnya, jadi nggak terlalu banyak teori, antum lihat saja, perhatikan, antum akan paham ya. Khiso panjang dikit. Nah lihi juga ini terlalu besar ya. Oke, ini solunya lumayan bagus ya sebenarnya, cuman sedikit aja ini terlalu, misalnya terlalu besar rongganya ini, perhatikan setengah mata pena di sini. Oke, seperti ini. Perhatikan ya shotnya ini, perhatikan apa namanya, pembagian turun, datar, dan naik. Jadi jangan di tengah-tengah seperti ini ya. Nah, jangan di tengah-tengah, tapi bebannya itu ada di sini. Jadi turunnya itu lebih banyak dibandingkan naiknya. Ya, gitu. Hot nastalik secara umum itu seperti itu ya. Kalau ada yang huruf yang ditarik lah, huruf bulat lah, atau bahkan bak yang pendek lah, itu ada pembagian turun, datar, dan naik. Yang mana turun itu selalu lebih banyak ya, datar sedikit, naiknya lebih sedikit lagi. Ini perhatikan ya, ini pentingnya ini. Alaihi di sini pakai setengah mata pena aja cukup ya sebenarnya, atau mata pena penuh sebenarnya juga nggak apa-apa ya, ini nggak terlalu penting sebenarnya, karena nanti bakal ditumpuk juga, jadi nggak kelihatan. Dan di sini sambungannya seperti ini. Turun, datar, naik. Naiknya sedikit aja ya, perhatikan. Ini antum berlebihan ya, ini naiknya berlebihan, jadi sedikit aja. Perhatikan ini, kalau saya ambil garis ini kan, ini naik itu rongganya banyak di sini, yang di akhir itu sedikit aja ya. Turun itu rongganya banyak, naiknya rongganya sedikit ya. Ya ini juga sama sih sebenarnya, cuman ini berlebihan ya, ini berlebihan. Jadi sebenarnya
Kalau saya di sini, saya di sini udah selesai di sini, haknya di sini ya. Jadi ini terlalu banyak naiknya. Oke, wow, perhatikan lagi ya. Wow, ini salah satu materi yang sering sekali saya ulang-ulang ya, di antum terutama. Ini wow-nya antum harus lebih dekat lagi, atau apa bahasa dekat itu, saya bahasa Iran, detail lagi ya, atau lihat lebih seksama lagi, lebih teliti lagi. Kepala, kecil aja ini antum. Terus lehernya ini nggak perlu ada leher tambahan ya di sini, kita bikin wow pakai huruf besar atau kalam besar, berarti kan. Bismillah. Mata kena penuh. Nah, sampai sini. Nah, kita mulai dari sini ya, bukan dari bawah sini, dari naik di sini. Nah, kayak gini, jadilah huruf waw ya. Jadi kalau ini ada roknya, anggaplah ini rok kecil ya di sini. Roknya itu dia ada di punggung sini ya, ujung roknya nih, punggung atau leher bagian belakangnya wow di sini, bukan di bawah sini, ngerti nggak? Ini kalau saya bikin kepalanya wow, nah di sini ya startnya roknya itu, bukan di, anggap misalnya di sini ya, bukan seperti hotline ya gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi